itu nggak tahu sengaja aku tuh dimirip-miripin sama artis pada waktu itu. Orang kalau misalnya foto biasa kan bisa selfie ya, tapi kan kalau kita buat konten kan kita nggak bisa hanya sekedar selfie gitu loh. Pas kan nggak mungkin kan kita kayak misal Mas Arnold punya bisnis clothing terus kita kasih sama influencer yang dia sering review makanan, kan nggak mungkin juga kan kayak gitu. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Mas Hafi, terima kasih udah datang hari ini. Iya Mas Arnold, makasih udah diundang loh. Saya yang senang banget nih, maksudnya dengan karir Mas Hafi di sini, saya ini kan bisa dibilang barulah di sosial media. Wah, baru menjajaki kita ini. Nah, terus habis itu kebetulan kita berkenalan di Instagram. Terus bisa senang banget nih akhirnya saya, ternyata sosial media itu bisa mendapatkan teman yang real ternyata. Tidak kalau orang suka bilang kan sekarang kayak orang yang aktif di online belum tentu di offline punya teman beneran. Iya. Ternyata sekarang saya membuktikan bahwa enggak kok, orang di online kita bisa ketemu dan temenan di situ. Benar. Mas Hafi, ini saya tertarik sekali karena kalau saya ngeliat dari Instagramnya Mas Hafi, bisa saya bilang influencer jadinya ya. Sebenarnya dikenal sekarang apa? Influencer, selebgram, apa sih sebenarnya? Mungkin start dari apa bedanya sebenarnya? Atau sama? Lebih hampir sama sih ya. Lebih kalau orang banyak bilang itu selebgram. Karena kalau misalnya dari subjektif saya sendiri, kalau influencer itu tuh orang yang mempengaruhi. Jadi memang benar-benar orang yang berkonten banget, yang dia itu lebih ke niche-nya ya. Dia bisa membawa sebuah apapun mengundang itu yang orang, mengundang orang. Nah, itu baru namanya influencer. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita yang baru nonton video ini atau sebelumnya saya kasih teaser di depan sendiri bahwa Mas Hafi ini juga salah satu owner dari manajemen influencer ya, On Influencer. Nanti kita taruh di kolom description-nya juga biar orang bisa lihat. Nah, yang menarik saya adalah pertama kali Mas Hafi ini apakah emang pertama kali sudah menjadi seorang pembisnis yang sudah gue mau bisnis ini nih, atau emang dari orang yang kayak ya gue nggak tahu apa-apa nih? Kalau aku belum nggak tahu apa-apa, justru malah Instagram itu adik saya yang lebih tahu daripada saya gitu. Waduh. Iya, saya ibaratnya masih ketinggalan. Saya lebih tahu banyak Instagram itu setelah ke Jakarta. Setelah di Jakarta barulah tahu itu dunia Instagram, sosial media seperti itu. Merantau jadinya? Iya, saya merantau. So berarti masuk Jakarta benar-benar dengan kondisi seperti orang merantau kayak, ini Jakarta. Iya, bener banget kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya sosial Instagram tuh dari 200 perak. Nah, terus bisa berjalannya itu gimana? Apakah emang sudah kan kalau zaman sekarang nih kan banyak orang yang bahkan emang bikin sosial media itu sudah memprepare atau bahkan sudah mentargetkan nih kayak gue harus gaul sama dia nih supaya gue bisa naik. Nah, dari Mas Hafi sendiri itu emang kan tadi awalnya bilang bahwa nggak tahu. Sampai akhirnya bisa di titik ini, apakah emang sudah di-prepare atau emang dengan ketidaksengajaan aturan alam nih akhirnya? Kalau misalnya dari ini sih nggak ada prepare sama sekali, bahkan nggak tahu ya kalau misalnya jadi bisa disebutnya selebgram gitu kan. Karena memang nggak sengaja ketemu dengan circle yang teman-teman yang memang dia emang sudah menjadi seorang influencer. Nah, dari situlah orang banyak kenal saya dan ya nggak tahu juga ya. Alhamdulillahnya kok malah semakin dikenal seperti itu. Begitu, kepanjat lah kalau orang kata. Panjat sosial. Ya, jadi yang awalnya itu sudah berteman dulu terlebih dahulu dengan influencer yang ada. Nah, tapi kan bukankah emang itu juga harus di-maintain ya Mas Hafi? Maksudnya kan kita nggak bisa dong, maksudnya kayak dengan kita bergaul doang, terkenal udah. Pasti ada maintenance-nya juga dong untuk kan. Sekarang kalau nggak salah di Instagram followernya 33.000 masalah. Iya benar. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung 33.000 kan? Kecuali yang heboh sekarang kayak Dayana yang Vicky Naki. Itu saya ngikutin dia dari yang 2.000 masalah pertama kali. Sekarang 1,2. Ya emang gila itu, konten menarik banget sih. Sesimpel itu tapi buat gila ya. Gila banget. Segila itu. Nah, kalau Mas Hafi gimana bisa sampai di titik 33.000? Kalau misalnya sampai titik 33.000 ini ya berawal emang dari circle teman-teman influencer, tapi di situ juga kita berkonten juga ya buat foto bareng, buat video, pokoknya konten apa aja yang memang mungkin bisa jadi dulu para followers suka juga gitu pada akhirnya, dan itu nggak tahu sengaja aku tuh dimirip-miripin sama artis pada waktu itu. Dimiripin sama si Arona Shap. Oh iya, nah itu dari situ juga. Baru sadar, iya mukanya mirip loh. Dari situ juga. Naik kayak gitu, makanya itu. Dan ya aku juga nggak tahu gitu kok bisa cepet ini gitu naiknya seperti itu.
Oh, jadi awal berarti kenaikan itu apakah emang ada di satu titik tiba-tiba orang Mas Safi viral atau itu malah perlahan? Pada waktu itu bisa dibilang cepat. Bisa sehari bisa naiknya 1000-an lebih. Oh, itu gara-gara apa awalnya? Ada satu konten yang viral berarti? Ya ada konten dulu itu kan algoritmanya nggak susah sekarang ya. Ya sekarang dulu susah ya. ya sekarang algoritmanya kan agak bener-bener harus kita kita follow yang dari yang terkecil dulu berapa like-nya kan sampai bener-bener bisa viral kan itu butuh waktu yang panjang. Kalau dulu kan hampir semua random. Ya karena di situ kebetulan aku dulu emang suka bikin konten video ya dan aku emang agak anti mainstream bikinnya. Pada waktu itu tuh yang bikin aku yang viral itu video pertama aku itu adalah bukan video dulu sih, foto yang aku ikutin alurnya ada challenge gitu loh, challenge yang babai mantan atau apa tuh kan dari situ terus bikin video pas anti mainstreamnya itu aku pakai GoPro pas dia main di Dufan itu aku shoot video di situ juga. Itu yang pertama kali. Iya, itu sampai pertama kali tuh berapa puluh ribu tayangan dan itu komennya juga banyak banget. Itu dari situ juga langsung naik cepet banget. Dari situlah mulai akhirnya. Nah, untuk itu kan berarti ada satu yang viral. Iya. Bagaimana akhirnya Mas Safi sendiri juga bisa memaintain akhirnya? Karena kan kaget kan, maksudnya tidak dipersiapkan. Ya benar. Tidak dipersiapkan bahwa kayak karena nggak tahu ya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kadang-kadang sudah bikin konten kita sudah siapin juga yang kita pikir bakal viral atau kita bikin pakar itu naik malah nggak naik karena kan yang tadi bilang algoritmanya kan susah banget sekarang. Ya benar banget. Kalau dulu ya kita sejalannya aja, kita sering foto aja, sering upload aja waktu itu. Nggak di-preparein, oh ini bakal di-upload. Nggak, pokoknya dimanapun kita berada, kita buat foto, kita harus ada konten untuk di-upload. Nah intinya gitu aja sih. Zaman dulu seperti itu? Iya, zaman dulu seperti itu. Berubah nggak sekarang? Kalau sekarang kalau misalnya berubahnya gimana maksudnya? Apakah sekarang juga berubah juga? Maksudnya kalau zaman dulu kan seperti kayak tadi Mas Safi bilang bahwa algoritmanya lebih mudah lah. Sekarang apakah dengan orang yang punya tetap konsisten untuk bikin konten dan bikin foto akan tetap juga bisa terekspos? Atau ada strategi lain sekarang? Kalau melihat algoritma sekarang ini, kalau menurut saya itu untuk sekarang ini yang emang konsisten yang bakal bisa bisa akan naik ya daripada orang yang udah followersnya gede cuman jarang-jarang. Nah itu seperti itu sih. Kayak sekarang aja kan saya jujur aja di Instagram jarang karena punya aktivitas kesibukan di luar sosial media kayak gitu kan, jadi nggak terkontrol, nggak bisa maintenance lagi. Tapi ya kalau aku lihat dari hasil dari memang teman-teman yang emang dia konsisten, dia akan terus berlanjut gitu. Apalagi yang memang pada saat dia mengikuti ada hal yang viral tuh diikuti, nah itu akan mengebus sampai ekspor juga. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan bahwa orang-orang yang hidup sebagai influencer atau selebgram itu salah satu kayak challenge itu berarti salah satu yang bisa dipakai untuk memaintain ya? Ya, betul banget. Momen jadikan itu ada momen bagus kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau dia bisa membuat momen itu menjadi sebuah karakternya dia sendiri, itu akan lebih bagus daripada harus ngikutin plug gitu loh, sama persis. Nah, saya tertarik dengan yang kata-kata Mas Safi bahwa tadi adanya dengan karakter. Yeah. Nah, karakter itu sebenarnya kalau kita ngomong di sosial media itu apakah emang dibuat dulu atau masyarakat yang memberikan kayak kalau tadi kan dari Mas Safi kayak oh ini kayak mirip Aaron nih. Nah, itu sebenarnya awalnya itu bagaimana? Kalau patternnya? Kalau patternnya itu lebih kepada gini sih, kita namanya di dunia digital itu nggak ada yang akurat banget ya. Jadi kita harus pakai sistem yang namanya coba terus. Nah disitulah nanti kalau ketika dari sekian coba mana yang hasilnya itu bakal berdampak dan karakter apa yang lebih orang itu nempel. Nah itulah yang berarti yang harus kita pertahanin dan harus tingkatin seperti itu. Oke, so berarti bisa dibilang bahwa pada saat orang-orang yang mungkin belum dikenal masyarakat membuat karakter itu coba aja dulu dilepas ke masyarakat berarti ya? Bener banget. Sampai akhirnya kita nggak tahu masyarakat itu suka apa dengan kita. Ya, bener banget. Kayak gitu. Nah, tolak ukurnya apa kalau gitu Mas Safi? Kalau saya belum tahu. Antara suka atau nggak? Apakah engagement yang kayak biasanya kalau saya nggak tahu kalau influencer kan kadang-kadang suka yang ngepost tuh kayak saya kalau ngepost nih berapa yang nge-view gitu. Ya, itu lebih simpelnya salah satunya lebih simpelnya itu tolak ukurnya. Lebih ke engagement. Nah, kalau kita bandingin aja engagement tapi kita harus di plan bener-bener ya. Di plan dari sekian post dengan berbagai percobaan mana yang paling bagus dan itu coba terus aja kayak gitu loh. Nanti ketika memang udah masanya udah pada bosen ya kita coba lagi yang baru kayak gitu.
Berarti juga bisa dibilang seorang influencer pun juga dia harus benar-benar paham sekali ya dengan bahwa kayak oh ini ada kenaikan nih, oh berarti konten ini orang suka. Oh ini lagi turun, oh ini lagi turun, gue harus mempersiapkan apa lagi? Ya, harus ada betul. seperti itu rencana dong ya. Betul. Kayak ibaratnya kita kayak ini aja, kayak orang jualan baju kan selalu ikutin tren kan. Oke. Nah kayak gitu juga, tapi tidak menghilangkan sebuah karakter kita. Oh ini lo karakter si A kayak gitu loh, seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa selama ini kan orang punya image Iya, kayak enak banget ya jadi selebgram, enak banget jadi influencer, foto aja dibayar, Iya, datang ke sini aja dibayar. Benar. Ternyata di belakangnya pun saja itu ya sama kayak orang kerja dong berarti. Banget. Apalagi ketika kita tidak punya partner untuk bantu kita membuat konten. Nah itu banget, itu yang buat kadang tuh bikin apa namanya, pusing gitu loh. Karena kita kan sekarang oke, kalau orang kalau misal foto biasa kan bisa selfie ya. Tapi kan kalau kita buat konten kan kita nggak bisa hanya sekedar selfie gitu loh. Kita harus memikirkan dari segi angle-nya dan segala macam. Nah itulah yang sebenarnya susahnya di influencer di situ gitu loh. Kayak gitu. Cari tempat juga yang bagus, yang proper, nggak yang hanya asal ya udah penting foto, udah kan gitu. Iya ya, berarti orang yang selebgram pun aja udah ngepost foto atau ngepost video saja, itu sebenarnya sudah di-create dulu ya berarti ya? Nggak bisa main asal foto ya? Nggak, kalau emang yang bener-bener apa namanya seorang influencer profesional harusnya seperti itu. Kalau aku bilang. Dan yang saya juga penasaran gini, yang tadi sempat disinggung bahwa influencer profesional atau mungkin yang sudah mendalami di influencer tersebut, berarti dia udah kayak orang kerja, kayak punya jadwalnya, kapan harus create konten, kapan sesi foto, sesi edit, ngepostnya hari apa, harus sampai kayak gitu. Yang benar sih begitu ya. Cuman kan pada faktanya kalau udah di praktiknya itu hal kayak gitu hampir sama manusia, ya udahlah, yang penting jalanin aja kan gitu. Yang penting nggak jauh dari deadline yang udah dibuat, ibarat kayak gitu. Yang penting ya nggak terus lama banget gitu loh, kayak gitu lah. Berapa lama sih sebenarnya kalau kita sebagai orang yang ingin aktif di sosial media, jarak berapa hari kita harus mulai ngepost lagi supaya orang nge-remind kan kadang-kadang kalau gitu kan? Biasanya kalau misalnya kayak gitu sih lebih kepada kalau misal ini untuk promosi sebuah brand ya. Misalkan brand atau pribadi kita dulu nih, misalkan contoh kalau gitu. Pribadi kita sih kalau konsisten bisa dibilang ya seminggu mungkin 3 kali di hari yang sama, di jam yang sama, itulah konsisten. Seperti itu. Kalau untuk brand, kalau terlalu banyak juga dan brandnya monoton, ya itu akan buat orang juga ini endorse. Kalau endorse lah. Yang bagus itu kan ketika influencer bisa menyampaikan image-nya itu bukan seakan-akan dia bukan di endorse. Kayak contohnya saya sendiri nih, orang banyak tanya nih, itu bisa kinclong lu pakai apa sih? Nah itu salah satunya kan nggak langsung kita mempromosikan sebuah brand. Nah orang banyak tanya misalnya kayak pakai apa? Nah itu kan itulah yang engagement yang bagus kan di situ gitu loh. Nah ini nih makanya saya tertarik juga akhirnya. Saya pribadi, kita ada kemiripan bahwa saya sendiri juga kan bergerak di bidang konsultan. Konsultan untuk di perusahaan untuk bisnis strategik. Dulu juga saya sempat ngomong bahwa bukankah seorang influencer atau kita mau pakai celebrity endorser, bukankah masyarakat itu akan lebih senang dengan orang yang tidak mempromosikan karena kan udah cukup banyak lah orang-orang berpikir kayak itu mah dibayar, itu mah endorser, belum tentu dia pakai, ya kan? Tapi pertanyaan saya seperti ini Mas Safi. Ini kan Mas Safi di dunia itu ya. Kenapa masih banyak juga brand-brand atau yang jualan-jualan memakai sosok figur yang orang udah tahu bahwa itu emang rajanya atau ratunya endorser? Kalau misalnya gitu, berarti dia tujuannya kan semua kembali ke tujuan ya. Berarti kan tujuannya hanya untuk nge-branding. Kalau untuk nge-branding ini, jangan berharap lebih untuk langsung ke selling. Nah, setidaknya makanya saya menggarisbawahi bahwa menggunakan jasa influencer itu nge-branding dapat, tapi kita jangan berharap untuk selling karena kita nggak bisa patokan itu. Kalau star brandnya dapat karena influencer ini kan lebih murah, yang pertama, yang kedua lebih langsung nyampe karena semua orang sekarang nggak ada yang megang HP apalagi Instagram gitu. Lebih ke situ sih Mas. Ini berarti yang menarik juga bahwa kan selama ini kadang-kadang kalau orang yang punya apalagi baru punya bisnis nih, baru punya bisnis kan berharap kadang-kadang bahwa pakai influencer nih, kita pakai ini, berharap langsung ke selling. Ternyata prosesnya nggak bisa langsung loncat ke begitu dong Mas Safi. Iya bener banget, nggak bisa. Itu pun kalau emang bisa selling itu berarti produk yang dihasilkan itu berarti memang sebuah solusi dari si followersnya tersebut kayak gitu loh. Oke, jadi bisa dikatakan juga andai kata nih kita pakai influencer terus barang kita laku. Ya betul. Berarti masih ada kemungkinan juga adalah mungkin orang ini melihat bahwa ini selama ini gue cari. Nah bisa jadi seperti itu kayak gitu.
Ibaratnya kalau misalnya kita, kalau Mas tahu kan di misalnya itu kan di AdSense ya. AdSense ada apa namanya dia kan apa di ads itu kan mencari benar-benar orang yang sering lihat kan. Nah, kayak gitu aja kan belum tentu aja laku, tapi kan berharap banget untuk bisa selling kan. Tapi udah lebih selling itu sih daripada misalnya menggunakan influencer kan kayak gitu. So jadi orang pada saat kita punya brand atau kita mau jualan, berarti kita pada saat penggunaan influencer, kita harus tahu dulu dong goals kita apa nih di ujung. Nah, betul banget. Jadi nggak bisa semata-mata kayak kita pakai influencer, oh saya mau convert langsung sales ya, Mas? Ya, nggak bisa juga. Kita apa namanya kalau dari subjektif saya sendiri nih, ketika punya brand, ini brand tujuannya arah kemana nih ya kan? Arah kemana? Ketika udah tahu arahnya kemana, kalau kita mau pakai influencer, bagaimana cara mengkomunikasinya itu? Nah, biar seakan-akan kita udah tahu nih permasalahan masyarakat gini. Nah, tinggal dikomunikasikan dengan influencer nih bener apa enggak. Kalau cara komunikasinya bener, bisa jadi itu tepat sasaran. Oh, ini loh solusinya kayak gitu. Oke, so berarti saya tertarik juga mungkin karena Mas Hafi juga backgroundnya di PR juga ya kerja di sekarang ya. Jadi bahkan sampai komunikasinya pun saja dilihat lagi ya. Walaupun misalkan kayak oh ini influencer jelas nih, oh yang ini buat branding, oh ini buat sales. Tapi cara nyampein si artis itu harus ngomong apa, kontennya gimana. Betul. Jadi nggak kayak asal kita, yaudah tolong endorsein apa namanya post ya. Nah kalau kayak gitu, ya itu kan terserah influencer. Kalau emang kita yang punya brand, kita harus sampai tolong ya dikomunikasikan gini, di highlightnya ini. Nah jadi benar-benar dibuatin konten yang hard selling apa soft selling nih kan gitu kan. Nah soft selling aja seperti ini kan lebih orang juga lebih seakan-akan dia make kan gitu loh. Dia emang nggak yang seakan-akan kayak biasanya kalau yang hard selling kan foto. Nah itu belum tentu orang kelihatannya wah ini mah endorse nih. Kecuali kalau dia emang entah soft sellingnya kayak lagi ngapain, lagi emang sambil make. Nah itu kan orang ngiranya oh ini make ya, dan terbukti kulitnya bagus misalnya kayak gitu. Oke, ini berarti pelajaran baru juga nih buat mungkin yang mungkin kalau brand besar paham, tapi mungkin orang yang UMKM kali ya, yang karena pandemi ini mungkin banyak banget yang akhirnya mencoba berbisnis, berjualan, bahwa kita pakai influencer atau kita pakai selebgram pun saja, kita harus punya strategi, mungkin nggak sampai strategi, tapi keinginan apa sih? Jadi nggak cuma semata-mata kayak, gue mau bayar, terus habis itu kasih doang ke influencer itu berharap kayak, oh ini laku. Jadi kadang-kadang juga tidak bisa disalahkan influencer juga dong berarti. Nggak bisa. Kan kadang-kadang juga suka kayak gitu kan Mas. Iya bener banget. Gila gue udah bayar mahal-mahal tuh dia, nggak efek apa-apa nih, follower nggak naik, apa nggak naik gitu kan. Karena image di masyarakat adalah bayar influencer pasti laku, pasti naik. Padahal nggak gitu rumusnya. Mindsetnya harus dirubah dulu kan kayak gitu. Ibaratnya kayak kita upload di Instagram kan nggak, ya ada yang lihat syukur, kadang kan malah nggak ada yang lihat kan gitu, ada yang nge-like. Nah itulah sesimpel itu juga kayak gitu. Nah ini pelajaran baru nih makanya buat brand-brand juga atau UMKM, bahwa di satu sisi kan bahwa kita di industri ini saling membantu lah sebenarnya, bahwa influencer pun juga punya plus point, tapi mereka juga punya minus pointnya juga, brand juga sama, sehingga akhirnya kalau terjadi suatu kerjasama pun saja kita tidak bisa memutuskan bahwa kayak wah Mas Hafi nih nggak ngefek nih endorse Mas Hafi, padahal mungkin ya dari brandnya sini nggak tahu goalsnya apa. Nah betul banget. Ngukur goalsnya apa? Ya benar. Kalau misalkan kita pakai Mas Hafi bisa tujuan untuk awareness, dan ternyata dari bukti screenshot dari kayak IG story atau apa ternyata insight-nya bagus, ya berarti kan sebenarnya udah cukup kan. Cuman kadang-kadang kan ada yang punya ekspektasi tinggi banget tuh. Nah iya itu. Bayar sekali, minimal ada yang beli dong, minimal orang udah mulai follow dong. Nggak bisa gitu. Nggak bisa juga. Follow itu ibaratnya bonus juga. Kembali lagi, ini apa brand ini bisa apa namanya orang butuhin nggak? Apa sebuah solusi dari masyarakat nggak kayak gitu? Itu berarti bisa berarti kalau seperti itu Mas Hafi ya, itu berarti bisa dijadikan salah satu tolak ukur juga ya untuk kita milih influencer ya? Iya, bisa nggak? Bisa. Misalkan saya punya baju nih, clothing. Nah, berarti saya sendiri juga harus tahu bahwa clothing saya ini tujuannya mau kemana sih, siapa yang make sih. Ya, nah, itulah yang nanti mungkin dikomunikasikan nih. Misalkan contoh kayak ada orang yang nelpon Mas Hafi di on influencer kayak, Mas Hafi, saya punya barang nih kayak gini, goalsnya ini, target pasar saya ini, saya mau jualan ke sini-sini. Nah, disitulah baru Mas Hafi bisa tahu ya. Bener, lebih enak gitu, kita juga bisa milihin yang pas. Kan nggak mungkin kan kita kayak misal Mas Arnold punya bisnis clothing terus kita kasih sama influencer yang dia sering review makanan, kan nggak mungkin juga kan kayak gitu. Pasti ada udah ada kamarnya masing-masing. Apalagi juga kalau saya lihat sekarang kayak influencer juga kayak dari umur juga ngefek ya kayaknya Mas ya. Umur ngefek juga. Abisnya saya lihat sekarang influencer kalau saya buka SMA, SMP, iya nggak sih? Nggak tahu nih. Kalau saya kan memang orang awam yang hanya lihat di sosial media. Dari pengalaman Mas Hafi, kayaknya anak-anak itu udah mulai bisa
menjadi influence seseorang seperti kayak. Iya, karena kan sekarang emang zamannya sekarang dari anak SD pun udah megang ini ya, megang HP ya. Jadi tertarik orang apa namanya bisa melihat wah followers banyak mungkin banyak fans juga bisa di endorse. Nah, itu mungkin salah satu mereka ingin nyari sampingan gitu loh. Kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi nyari sampingan atau emang dia suka dan memang pengen menjadi seorang influencer juga. Ya kita nggak ada yang tahu, semua orang tergantung punya goals masing-masing ya. Masing-masing kayak gitu. Oh, berarti dari umur muda pun sekarang udah masuk di industri ini. Jangan kan gitu. Sekarang orang yang baru lahir aja anak bayi bisa masuk di industri ini kan gitu. Sekarang kan apa namanya banyak kan influencer yang moms gitu punya anak. Nah itu kan orang-orang promosiin kan anaknya berarti kan udah kerja gitu, udah difoto, udah dipajang. Nah berarti sebenarnya udah dari bayi pun udah bisa masuk di industri ini gitu. So berarti sebenarnya buat brand itu amat sangat mudah ya sekarang ya. Bahkan dari mau barangnya dari anak kecil, anak yang masih umur 5 tahun, 12, kuliah itu ada semua segmen itu sebenarnya. Ada. Itulah makanya berarti orang itu memilih influencer harus dengan tepat sasaran juga, karena sekarang ibarat kata baknya udah makin gede nih influencer. Kalau mungkin kalau zaman dulu kan nggak seheboh sekarang ya. Jadi udah deh pakai dia kayaknya naik nih. Tapi sekarang karena pilihannya banyak, berarti kita pun juga punya brand harus lebih bijak untuk milihnya. Harus lebih bijak, benar. Oke. Kayak gitu.